Kerapian dan kebersihan bukanlah fungsi dari seberapa kaya atau miskinmu, tetapi mentalitas dan prinsip. An-nadzafatu minal iman. Kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Share lagi ya teman-teman kegiatan aku, kegiatan seorang ibu rumah tangga yang hidup di desa dan hidup sederhana. Langsung aja ya teman-teman, di sini aku mau kasih sedikit tips dari aku supaya rumah itu tetap bersih dan rapi. Nah, yang pertama ini langsung aja kita bersihkan tempat tidur setelah kita gunakan. Misal pagi hari ya, setiap pagi hari pasti kamar tidur itu berantakan ya enggak sih? Kita harus selalu membersihkannya dan selalu merapikan kembali supaya kamarnya tetap terlihat bersih dan rapi. Dan tentunya kalau kamar rapi dan bersih itu enak aja dipandang ya teman-teman. Walaupun tidak bisa dipungkiri kalau punya anak kecil gitu ya, ataupun masih punya bayi, itu memang rumah itu jarang yang bersih, jarang yang selalu rapi, tapi setidaknya kita selalu bersihkan dan kita rapikan ya teman-teman. Dan menurut aku kamar ini adalah salah satu tempat ternyaman ya teman-teman untuk dibuat santai-santai, dibuat kayak apa sih, layah-layah gitu teman-teman. Dan makanya aku harus membuat kamar aku itu senyaman-nyaman mungkin gitu. Kemudian yang kedua tipsnya supaya rumah itu tetap bersih dan rapi, kita harus rutin untuk menyapu rumah kita ya teman-teman, ya minimal sehari itu 2 kali gitu ya. Dan ini juga aku lagi ngebersihin kaca-kaca karena udah kelihatan lumayan kotor ya teman-teman, dan juga harus dijadwalkan, misalkan kayak 1 minggu sekali gitu ya, kita dipelin rumah ataupun membersihkan rumah secara keseluruhan gitu. Jadi menurut aku sih kaca juga mempengaruhi juga ya teman-teman, membuat rumah kita itu terlihat bersih, terlihat rapi juga dari kacanya. Kalau kacanya itu apa ya, kayak kotor gitu ya, makanya rumah kita itu kelihatan nggak rapi, kelihatan kotor juga. Dan di sini juga salah satu tips dari aku supaya rumah itu bersih dan rapi, singkirin barang-barang yang memang nggak perlu dan nggak dibutuhkan ya teman-teman. Misal di depan TV ini kan aku punya kasur ya teman-teman, dan di situ biasanya ada barang-barang yang berceceran. Lanjut aku tuh kayak sering banget aku langsung bersihin gitu ya teman-teman, untuk si bagian kasur-kasurnya ataupun bagian memang barang-barang yang ada di kasur maksudnya gitu. Dan untuk di area TV juga sama, aku singkirin barang-barang yang memang gak penting dan juga aku singkirin biar dia tuh tetap terlihat rapi dan bersih. Memang ya teman-teman, gak bisa juga dibohongi gitu ya, perasaan mama itu kadang suka capek sendiri gitu kan ngebersihin rumah, apalagi yang punya anak kecil gitu ya. Kayak aku juga masih punya anak kecil, jadi ngerasa kalau rumah itu memang benar-benar apa ya, sering banget kotornya gitu. Tapi setidaknya kita jangan terlalu menumpuk pekerjaan yang memang membuat rumah kita itu kelihatan kotor dan berantakan gitu ya. Jadi kita sedikit demi sedikit kita kerjakan gitu teman-teman, karena kalau udah menumpuk kayak gitu biasanya yang aku rasakan itu jadi males, jadi mager, membiarkan rumah itu acakadul nggak karuan ya. Nah teman-teman, di sini aku itu udah kayak membiasakan diri gitu ya, mencuci pakaian kotor itu setiap hari. Jadi buat teman-teman semua, kalaupun memang jadwal ataupun mempunyai jadwal untuk mencuci pakaian ya dijadwalkan aja. Tapi kalau aku alhamdulillah udah terbiasa dari dulu, kalau untuk mencuci pakaian itu setiap hari aku usahain mencuci pakaian ya teman-teman, biar nggak terlalu menumpuk juga. Karena kan baju yang aku pakai setiap hari kan yang ini aja, itu aja gitu. Jadi kalau nggak cepet dicuci nanti aku nyariin lagi, apalagi suami aku ya teman-teman, pakai baju yang enak dipakai aja, cuci kering pakai. Dan lanjut di sini tips supaya rumah itu tetap terlihat bersih dan rapi juga. Di sini aku memutuskan untuk selalu menyapu halaman rumah aku, walaupun rumahnya itu kan masih sederhana, masih area desa ya teman-teman, suasana perdesaan, tapi aku berusaha untuk membuat rumahku tuh senyaman mungkin ya. Salah satunya menyapu halaman rumah aku, karena kalau rumah ataupun halaman rumah itu terlihat bersih dan rapi gitu ya, nggak ada sampahnya, enak aja gitu dipandang sama mata ini ya teman-teman. Jadi ngerasa kayak punya apa ya, sesuatu hal yang enak aja dan nyaman gitu ya dilihatnya.
Jadi ini yang aku rasakan ya teman-teman selama aku ini menempati rumah ataupun tempat tinggal aku ini, ya semaksimal mungkin aku usahain gitu sebisa aku yang membuat rumah itu tetap terlihat rapi dan bersih dan nyaman. Ya walaupun kadang suka ngerasa nanti aja lah nggak apa-apa biar berantakan aja dulu gitu. Tapi aku yang nggak terlalu yang menunda-menunda pekerjaan gitu ya teman-teman. Masya Allah, ini udah di sore hari dan juga ini adalah tips dari aku. Ya Allah, sebelumnya di sini aku tuh nemu duit ya teman-teman. Ini Rp1.000 dari kantong suami aku. Aku tadi tuh udah ngerasa kayak udah ada kresek-kreseknya apa gitu ya. Ternyata ada uang. Aku kira uangnya yang merah ataupun yang biru ataupun yang hijau itu lumayan ya kan. Ternyata malah uang yang paling kecil yaitu Rp1.000 ya. Tapi nggak apa-apa, lumayan buat jajan anak ya teman-teman. Dan juga ini yang aku lakukan setiap hari juga, bukan setiap hari sih, kadang juga aku kayak menunda, tapi yang nggak terlalu yang sering sampai bahkan ada yang seminggu katanya teman-teman, ada juga kan lipat pakaian itu 1 minggu sekali, kayak apa aku nggak bisa ngebayangin teman-teman, aku yang biasanya 2 hari sekali aja udah kayak menumpuk dan nggak karuan teman-teman. Dan ini adalah yang membuat rumah kita itu juga terlihat rapi dan bersih loh teman-teman, tidak bisa di apa ya, kayak apa, hal sepele tapi ya memang itu kenyataannya gitu. Kalau kita langsung ngerapiin baju ataupun ngelipat pakaian setelah dijemur, setelah kita angkat jemuran terus kita lipat kembali, itu tuh yang membuat rumah kita itu nyaman, rumah kita tuh terlihat bersih. Coba deh bayangkan kalaupun rumahnya udah cakadul, terus pakaian baju belum dilipat udah segunung gitu, rasanya kayak semarawut ya teman-teman. Jadi inilah yang membuat aku itu kayak ngerasa rumah itu supaya bersih, supaya nyaman gitu ya. Salah satunya kita ngelipat baju ini jangan ditumpuk-tumpuk, walaupun aku juga pernah ya teman-teman, tapi nggak yang sering banget. Sampai di sini aku mau ucapin terima kasih dulu nih buat teman-teman semua yang udah klik video aku, yang udah selalu memberikan komentar-komentar positifnya, yang udah selalu nonton video aku dari awal sampai akhir. Aku ucapin terima kasih banyak ya teman-teman. Pokoknya semoga kalian semua tetap terhibur dan bisa mengambil manfaat dari video-video yang aku share, ataupun setiap video yang aku share di YouTube ini bisa memberikan manfaat untuk teman-teman semua, Masya Allah. Dan kalian lagi ngapain nih pas nonton video aku ini? Adakah yang lagi beberes rumah? Semoga tips dari aku ini ala-ala aku aja ya teman-teman yang aku rasain, semoga bisa memberikan manfaat untuk kalian semuanya untuk menjalani aktivitas dan rutinitasnya setiap hari. Jadi supaya teman-teman semua itu jadi semangat lagi. Biasanya aku tuh ngelipatin pakaiannya tuh di TV ya teman-teman, ataupun di ruang TV, kok di TV, di ruang TV. Tapi berhubung ini tuh kipas anginnya itu apa, kipas anginnya itu di kamar, dan juga aku tuh baru pasang implan ya teman-teman di tangan, jadi aku takut ngangkat yang berat-berat. Untuk kipas angin aku tuh berat banget, mungkin ada 1 kilo atau 2 kilo, lebih deh, 5 kiloan kali ya. Jadi aku di sini memutuskan untuk ngelipat pakaiannya itu di kamar aja gitu, sambil kipas anginan ataupun sambil kipas-kipas gitu teman-teman. Dan oke, lanjut, ini alhamdulillah untuk lipatannya udah hampir selesai aja nih teman-teman. Masya Allah, aku juga ditemenin sama anak aku. Dan ini tips juga dari aku, kalau kalian pengen kerjaannya itu ringan dan ya nggak terlalu berat ya teman-teman, itu kayak kita itu jangan meninggalkan ruangan dengan tangan kosong. Maksudnya bagaimana? Ya maksudnya kalau kita ibaratnya ngelihat di ruangan tamu ataupun ruang apa ada barang apa yang memang harus disingkirin, ya kita ambil aja, jangan nunggu harus menumpuk dulu gitu teman-teman. Dan Masya Allah tabarakallah, alhamdulillah ya teman-teman, kalau kita itu masih diberikan kesehatan, insya Allah kita selalu bisa menjaga rumah kita itu dengan baik.
Nah lah ya ini ya teman-teman yang sering dilakukan sama emak-emak, yaitu menumpuk cucian piring gitu ya. Jadi menurut aku sih kayak kalau nyuci piring itu sedikit demi sedikit itu nggak kerasa ya teman-teman. Beda lagi kalau cucian piringnya banyak. Tapi aku juga sering banget kayak nunggu dulu banyak dikarenakan aku itu kan sekarang konten ya teman-teman. Jadi kalau satu dicuci nanti biasanya aku kayak males bikin konten, akhir-akhirnya ataupun ujung-ujungnya biasanya aku nggak jadi konten teman-teman. Makanya di sini tipsnya dari aku untuk kalian semua, mungkin yang para ibu rumah tangga di rumah aja, supaya rumah terlihat bersih dan rapi. Cuci peralatan setelah masak ya teman-teman, setelah masak itu harus cepat dicuci biar nggak terlalu menumpuk dan juga nggak mengundang serangga. Dan ini di sore harinya aku tuh udah nutupin pintu jendela, maksudnya ya teman-teman, untuk jendela-jendelanya aku udah aku tutupin semuanya biar rapi kembali ya teman-teman, karena ini udah sore sekitar jam 4 dan setengah 5-an gitulah teman-teman. Jadi waktunya kita istirahat. Dan masya Allah, alhamdulillah ini udah selesai, udah rapi lagi. Kemudian dapurnya juga udah rapi kembali. Tadi juga aku udah beres-beres semua dapur. Masya Allah tabarakallah, kalau ngelihat seperti ini tuh rasanya adem ayem ya teman-teman. Dan ini juga kamar udah rapi kembali, udah bersih kembali. Saatnya istirahat ya teman-teman. Terima kasih banyak loh ya yang udah nonton video aku dari awal sampai akhir. Diambil dari sisi positifnya aja dan buang sisi buruknya. Jadi intinya supaya rumah itu tetap terlihat bersih dan rapi, aku menyimpulkan di sini yang pertama, rapikan tempat tidur. Kemudian yang kedua, bersihkan sampah. Kemudian cuci peralatan setelah masak, cuci pakaian secara rutin. Dan kita nggak lupa ya teman-teman, harus declutter ataupun membersihkan rumah secara keseluruhan, dan jangan meninggalkan ruangan dengan tangan kosong. Terima kasih banyak nih yang udah nonton video aku dari awal sampai akhir. Semoga video aku ini bisa bermanfaat untuk kalian semuanya, dan sampai ketemu lagi di video aku yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.